Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih lah mampir ke channel ini ya kan. Nah, untuk video kali ini tuh gue ingin membahas tentang 5 anime terbaik 2021 versi gue. Disclaimer atau catatan, ini semua versi gue sendiri. Dan anime yang akan gue pilih adalah anime yang tayang, mau itu season 2, 3, 4, 5 Kamawanai. Mau itu animenya tamat belum Kamawanai-sa. Jadi gue bisa aja masukin Boruto dan One Piece, itu pun kalau gue mau. Karena kenapa selama tayang di tahun ini dan menurut gue itu the best. Intinya episode-episode yang rilis di tahun ini itu bakal gue masukin ke list ini. Jadi ini ada beberapa part. Dimulai dari nomor 5 ke nomor 1. Tapi daripada repot-repot, gue mulai dari nomor terbaik gue dulu ya. Ya, di sini gue nggak bikin video frame-frame kayak youtuber-youtuber lain. Kenapa? Copyright. Nah, seperti demikian. Oke ya. By the way, sedikit informasi aja buat teman-teman yang sering mampir ke Cerot Live Gaming. Itu salah satu channel yang gue ampu juga. Sekarang untuk grupnya udah tersedia ya. Ini grupnya official resmi. Jadi daripada lu bingung kan nanti di grup gue yang pertemanan itu isinya bagi-bagi link Vedho, mending lu mampirnya ke sini aja. Yang paling nggak bikin grup gue sebelah tuh cepet angus gitu kan. Grup official gue cepet angus cuman gara-gara lu pada minta link anak-anak gitu kan. Sip bener gitu. Oke. Gue mulai dari anime terbaik gue tahun ini gitu kan. Nomor 1 ya kan? Langsung lu pasti nggak nonton. Lu pasti nggak nonton. Di sini siapa yang nonton ini anime? Siapa yang nonton ini anime? Gua tanyain seluruh semua di sini. Siapa di sini nonton ini anime? Ada yang berani jawab nggak? Ya, kenyataannya anime terbaik gua tahun ini malah anime yang penontonnya entah ada atau tidak gitu kan. Goib lu pada. Lu demennya apa? Lu demennya opai masalah. Jadi ketika gua ngasih ini anime, pusing lu pada. Ah, anime apaan tuh Bang? Isinya binatang. Iya, binatang semua ini. Yang penting tidak ngomong binatang gitu kan. Nah, kenapa gua meletakkan ODD Taksi di nomor 1 gitu kan? Kenapa Bang nggak anime yang lain aja? Atau anime yang jelas-jelas aja populer, yang dimana semua orang bahas? Jangan dong Bang anime yang apaan nih, anime gak jelas Bang, hewan semua lagian, lu penikmat furry Bang. Gua kasih tahu, gua bukan penikmat furry. Langsung aja alasannya simple, karena wah gitu kan. Kenapa? Kalau lu merasa yang paling penting dari setiap anime itu adalah visual, ini memberikan visual. Ini bukan anime pingpong di animation atau Yujuan Shinwa Taikei yang tidak memberikan visual tapi memberikan kualitas story yang menarik. Ini udah memberikan visual yang menurut gua epic. Lu selama ini tahu kata epic itu dari apa? Dari adegan fightingnya Bang, adegan fightingnya Fate Zero, Fate Series ya. Adegan fightingnya Jujutsu Kaisen. Adegan fightnya Kimetsu ya kan. Hanya itu doang kalau tahu. Menurut gua kualitas visual yang epic itu adalah ketika gue yang nonton sama visual yang diberikan itu membuat gue bersemangat. Itu menurut gue epic. Jadi nggak harus adegan-adegan yang jantan banget tuh buat epic, enggak. Sebagian dari pembuatan musik, background, dan visual yang diberikan pun sudah menurut gue bagus gitu kan. Bagus banget bagi gue gitu. Jadi tak ayal hanya dari mata gue aja sudah memberikan nilai sempurna untuk anime. Story-nya, mungkin lu penasaran. Bang, anime ini apa sih Bang? Cerita tentang apa? Nih baca nih. Eccentric Enhan Walrus Hiroshi Odokawa. Anjir cuy. Lu bayangin aja lu. Walrus ini kalau nggak salah anjing laut ya. Apa beruang laut gitu. Pokoknya kalau nggak salah sih anjing laut gitu ya. Namanya Hiroshi Jo. Bapaknya Shinchan gitu kan. Tapi ya sudahlah ya. Emang nama umum di negeri tirai bambu lagi, negeri sakura sono gitu kan. Itu menjadi nama sebuah hewan gitu kan. Tapi ya kita nggak usah ngomongin hewan ya. Kita mikirin kenapa judulnya tuh ODD Taksi gitu kan. Wah, gue juga bingung gitu kan. Gue tuh pertama nonton ini anime, jujur aja nih, gue tuh agak sampah juga jadi seorang penikmat anime gitu kan. Nontonnya itu nggak pas ongoing, coy. Gue nontonnya tuh pas udah tamat gitu kan. Pas udah tamat kan, itu kalau nggak salah musim apa ya? Musim spring kalau nggak salah sebentar. Ya spring. Itu gua nontonnya bulan Mei kayaknya. Bulan Mei lagi, bulan Agustus atau bulan, pokoknya abis bulan Juni lah, pokoknya tamat dulu baru gua nonton intinya gitu. Nah, waktu itu kan gua review tuh kalau lu pada kan.
anime Spring yang menurut gua mantap-mantap, bagus-bagus ya kan. Itu gua bilang 86, lalu gua bilang ada apa tuh Higeo Suru ya kan, lalu ada juga Osamake kan, gua bahas-bahas tuh. Mungkin lu yang udah nonton channel gua dari awal tahun atau dari situ sadar gitu kan. Tetapi gua kelupaan sama nih anime gitu kan. Ternyata di awal juga gua ngira ini anime nggak jelas gitu kan. Habis lihat ratingnya, wah, gua ini kan bukan orang tipe termakan rating ya. Ya paling sama kayak yang lain-lain gitu kan. Hanya jualan story. Ketika gue nonton story-nya, misterinya dapat gitu kan. Setiap episode gue dibikin terkagum-kagum gitu kan. Dibikin bingung, terkagum-kagum, ada marah, ada sedih, pokoknya campur aduk gitu. Perasaan gue tuh campur aduk untuk sebuah anime yang lagi-lagi isinya hewan-hewan doang. Dan sekali lagi gue bukan penikmat furry. Apaan ya gue ya? Untuk nyebutin ini anime, menjelaskan anime doang. Nanti gue kasih full review aja. Biar lu kagak bingung gitu kan. Berikutnya, wah ini kayaknya wajar aja gue masukin. Oh sama ranking. Nah kalau yang tadi itu visualnya bagus ya kan, untuk seukuran jualan hewan. Yang ini emang visualnya agak downgrade sekali gitu ya. Ya gue harus akuin sih, jualan anime dengan penggambaran atau visual atau animasi sih bagus. Kualitas desain karakter kayak gini susah sekali populer gitu ya. Gue harus akuin gitu. Ya gue harus akuin gitu. Tapi itu dia gitu yang harus dijadikan patokan. Kalau misalnya secara desain karakter nggak menjual, lalu apa yang membuat gue memasukkan ini ke peringkat kedua? Lagi-lagi adalah storytellingnya yang menakjubkan gitu. Anime-anime dengan jualan story itu menurut gue adalah anime-anime yang nanti jadi underrated. Atau iya bagus, tapi penonton lu ya udah segitu-segitu aja. Hanya mereka yang penikmat story bagus yang akan menonton gitu kan. Buktinya apa? Orang-orang tuh bilang, "Weh, Full Metal the best anime." Nonton kagak. Nah, kan banyak kayak gitu, Cok. Gintama, "Weh, best komedi." Gintama best komedi. Nonton kagak. Nah, kayak gitu termasuk gua. Nah, kayak gitu kan. Jadi, gua merasa nih anime juga kayak gitu. Punya story yang epic, story yang bagus, bahkan punya plot twist yang sangat bikin saya begitu. Wow. Aduh, sorry, gua radang tenggorokan. Sampai kita teriak, wow, seks gitu kan. Ujung-ujungnya hanya itu doang bisa diberikan oleh anime gitu kan. Tetapi gitu kan, karena gue lihat semua anime yang rilis di tahun ini tuh 95% tuh jualan grafik selain Tesla Note dan juga X-Am gitu kan. Gue merasa nih anime bakal jadi underrated. Ya kan gue merasa underrated tuh. Ternyata adalah ini anime malah meledak gitu kan, sama story-nya yang luar biasa gitu kan. Tiba-tiba komunitas wibu rame, "Weh, Osama ranking, weh buatan Wit Studio, weh. Udah tanda kurung studios by Wit ya kan. Lalu animenya 2 core gitu kan. Tambah lagi kan, pasti ini bukan kaleng-kaleng gitu kan. Orang lihat komiknya, ini gue jujur aja, komiknya pun gue udah baca dulu dan nggak tertarik. Tapi ketika dipoles bener-bener sama studionya, langsung polesannya mantep coy gitu kan. Jadi kalau lu misalnya mencari sebuah anime yang memiliki cerita yang sangat klasik ditambah dengan kualitas drama yang bagus dan bikin lu terkagum-kagum gitu kan, kayaknya lu harus nonton. Tapi belum tamat ya. Sampai gua bikin video belum tamat gitu. Oke lah, langsung aja ke nomor 3. Fruit Basket gitu ya. Sebenarnya gua rada males gitu masukin Fruit Basket, tapi ya sesuai janji gua kan, semua yang tayang di 2021 ya kan, semua yang ditayang di 2021 nih akan gue masukin semua yang tayang gitu, termasuk Fruit Basket. Sebenarnya di awal ini anime banyak kan nggak ada yang percaya gitu. Wah, ratingnya melampaui Full Metal, melampaui Gintama, melampaui Kimetsu ya kan. Langsung tuh pada nggak terima, pada protes gitu kan. Ya yang protes pasti nggak nonton semua itu. Tapi hal yang gue pahamin adalah Fruit Basket ini ternyata lebih dari sekedar sukses gitu kan. Pertama adalah yang dijual apa? Selain story-nya bagus ya dramanya lah. Dramanya. Drama apa? Shoujo drama. Iya, shoujo drama. Gua ini ya sebagai penikmat shonen gitu kan, sebenarnya tidak bisa menikmati yang genre-genre shoujo gitu kan. Kenapa? Shoujo itu pasti drama. Shoujo itu pasti romance gitu kan. Jarang-jarang nemu shoujo tapi action karena emang bukan paketannya. Emang paketannya itu kalau nggak drama, romance,
Lalu apa lagi ya? Supernatural juga jarang lagi. Dan lain-lain gitu. Cuman ketika gua tilik ya, gua kan pertama nonton Fruit Basket yang tahun 2000 ya, 2000 atau 2001 tuh rilisnya. Itu kalau nggak salah cuman berapa ya? 25 apa 12 episode gitu kan. Pertama adalah jelas ya, kalau kita bandingkan dengan versi tahun 2000 udah nggak bisa dibandingin. Tapi kalau misalnya kita bandingin dengan versi komik, ini bener-bener luar biasa banget adaptasinya gitu kan. Jarang-jarang ya kan, manga ataupun light novel diadaptasi seniat-niat ini gitu loh. Jarang gue, jujur jarang gue nemu. Terakhir kali gue nemu yang beneran bagus itu ya, yang memang dari komik yang ya kurang populer lah ya, yang dari kurang populer jadi populer itu seperti Kekai Sensen itu termasuk begitu kan. Lalu juga Jujutsu Kaisen itu menurut gue dari komik yang bahkan gue belum baca gitu kan. Feeling gue kalau gue itu aja belum baca, gue anggap itu kurang populer karena memang gue mencarinya by popularity gitu kan. By popularity mana yang paling populer gue baca duluan. Padahal Shonen Jump ya, gue nggak tahu nih Shonen Jump apa bukan gitu. Lantas Fruit Basket ini juga diambil dari komik yang punya rating tinggi, ya kan? Tapi adaptasinya di versi 2000 itu hanya seakan-akan cuman ya promosiin aja lah ya gitu kan. Lalu untuk yang tahun 2019 ataupun ya di 2019 atau 2018 gitu di remake itu bener-bener totalitas dan niat, dan itulah yang bener-bener gue sukai ya kan. Apa yang gue sukai? Itu dia niat bikinnya gitu kan. Karena banyak anime kayak kejar tayang gitu yang ini niat. Jadi gue nggak dapet nih bug-bugnya di mana nih anime gitu kan. Bug kayak matanya nanti kurang satu lah, matanya kelebihan lah, atau nanti bajunya nggak kepake lah, nggak nemu. Pada anime lain nemu, termasuk di Kimetsu. Nah seperti itu. Lanjut ke number 4. Gue cek ini di berapa menit? 11 tuh, panjang juga di video. Mushoku Tensei. Ya harus gue akuin ya, Mushoku Tensei selain menjadi best isekai anime tahun ini, juga menjadi salah satu best anime isekai all of time gitu. Mungkin di sini teman-teman gua lulu pada menjadikan ini anime lebih bagus dari Re:Zero, lebih luar biasa dari Konosuba, dan gua juga berpikir hal yang sama. Cuman bagi gua anime isekai itu sangat luas gitu. Selama lu terpental ke dunia lain, bagi gua itu isekai. Bedanya adalah isekai zaman sekarang itu yang dijual pasti satu, fantasi. Anime isekai pasti fantasi. Gue belum nemu anime isekai yang dia terlempar ke dunia ke dunia manusia misalnya. Ya ada Hataraku Kumo sama, dia tuh dari dunia iblis ke dunia manusia tapi tetap fantasi kan. Ada kekuatan fantasinya gitu. Ya kan? Misalnya dia itu mati di dunia fantasi gitu kan. Lalu ya lahirnya di dunia manusia gitu. Ya kan? Di dunia kita lah. Atau dia tuh mati di planet lain gitu kan, lalu tiba-tiba reinkarnasi ke dunia kita. Nah itu gua mau nyari konsep yang kayak gitu tuh ya kan, biar kayak Sumatsu no Harem. Nah ya, lalu kenapa gua masukkan Mushoku Tensei? Simple, ini benar-benar isekai fantasi drama yang sempurna. Gua berpikir keras gitu kan, anime yang bagus seperti apa? Menurut gua anime yang bagus itu adalah menceritakan emang cerita dari awal nih, dari lahir sampai ya ini nanti spoiler lagi kan, gue udah baca novelnya soalnya, adek gue juga baca, pokoknya sampai tua gitu, ini sampai tua itu menurut gue perjalanan hidup. Karena jarang sekarang gue melihat tuh anime yang bener-bener perjalanan hidup ya, kayak Naruto termasuk gitu gue ada time skipnya. Lalu kayak One Piece ya boleh lah ya kan, mereka berubah-ubah fisiknya gitu kan, mengikuti umur dan lain-lain gitu kan. Jangan kita nonton 20 tahun karakternya masih umur 20 tahun gitu kan. Contohnya apa bang? One Piece? Bukanlah Upin Ipin. Nah kayak gitu kan. Dari gue SD sampai gue S2 masih aja TK mereka kan. Buset deh, gak ngerti gue kan. Oke. Dan kenapa gue masukkan Mushoku Tensei juga ke nomor 4? Yang tak lain dan tak bukan adalah totalitas para animatornya. Gue hargai. Mereka membuat Mushoku Tensei itu nggak setengah-setengah gitu kan. Dari segi satu, background musik gak setengah-setengah. Dua, animation gak setengah-setengah. Maksudnya selain dari story-nya yang benar-benar bukan bagus ya, tapi dari story-nya yang kita nikmati dengan mudah, kualitas visual atau yang memanjakan mata kita itu juga diberikan. Dan itu nilai plus banget buat studio Bin dan juga direkturnya. Nice.
nomor 5. Ada yang nonton nggak ya? Ya, sebenarnya kalau ini banyak yang nonton ya. Vivy Floret I Song. Salah satu anime yang satu produser juga dengan Osama Ranking. Bedanya adalah Osama Ranking itu jualan bocil, yang ini jualan ya udah idol gitu kan. Cewek gitu. Wah, jualan waifu nih, gue mikirnya gitu kan. Anime tipe-tipe jualan waifu. Habis gue liat genrenya, action, science fiction, suspense. Apa pula ini suspense nih? Baru denger gue kan. Sebenarnya ada beberapa denger, cuman gue bingung gitu kan. Ada beberapa genre yang gue bingung tadi. Satu suspense, yang kedua dementia, yang ketiga itu thriller gitu kan. Kan kalau thriller di film kan beda ya sama thriller di anime. Thriller di anime itu udah kayak orang sad boy gitu kan. Udah kayak Subaru, udah kayak si OKB gitu kan. Orang sad boy gitu. Gak thriller pada umumnya. Kok ini psikologika jadi thriller? Gimana ceritanya gitu. Nah, kalau suspense, nggak ngerti lah itu apalah. Itu kayaknya cyberpunk atau apa. Nggak ngerti juga gue. Nah, menilik tentang ini anime, apa sih yang dijual dari anime? Yang satu pasti visual, nggak main-main coy. Entah kenapa 2021 ini ya, seluruh studio anime itu berlomba-lomba memberikan visual yang hebat-hebat gitu kan. My The Host, X Mappa, ternyata jualan prolog. Ternyata buat promosiin game ya kan, bagus-bagus bikin trailer buat promosiin game. Amsyong gitu. Lalu kalau Vivy ini jualan apa bos? Trailernya bagus banget ya kan. Jujur aja, gue dari trailernya aja udah mikir kan, wih, studionya pasti brain base gitu kan. Wah, gue ngecek nih, oh ternyata studionya bukan brain base tapi Wit Studio. Tambah lagi gue masukin wishlist kan, nonton di awal dulu. Robot ini suaranya kayak Lilach gitu. Ini cewek seiyunya siapa lagi nggak pernah denger kan? Langsung tuh gue cari di My Anime List seiyu ya kan. Tanezaki Atsumi, siapa lagi nih cewek gitu kata gue kan. Ya udahlah lupain aja kata gue. Seiyu mah nggak penting karena gue kira nanti seiyunya tuh semacam Saori Hayami, Hanazawa Kana, Sumire Uesaka. Yang kayak gitu, auto nonton biarpun cuma jual nopai gitu. Tapi ketika gue pikir-pikir, apalah ini anime musik kok isinya berantem doang gitu kan. Konsepnya sih bagus cuman ya, tapi konsepnya tuh jarang di anime, tapi sering di film-film gitu kan. Jadi gue nggak terlalu wah. Jangan-jangan nanti kayak mirip film apa lagi gitu. Gue mikirnya kayak gitu kan. Ternyata setelah gue tonton, emang iya mirip film gitu kan. Tapi itu dia yang jadi perbedaannya. Kalau film-film itu kan, pasti yang namanya membuat animasinya itu supaya science fiction banget. Itu kan budgetnya gede. Ini juga sama, budgetnya gede gitu kan. Jadi gue melihatnya ini anime, selain dia tuh jualan visual doang. Maksudnya visual yang gue mau sini tuh cuman ya desain karakter lah. Meledak-ledak. Tapi juga memberikan budget. Jadi bagi gue yang nonton, wih mahal nih bikin anime. Ya kayak gitu maksud gue. Jadi setelah gue pikir-pikir, wah ini pasti mahal gitu kan. Dan setelah gue telusurin, wow. Ternyata, kalau nggak salah nih ya, yang bikin ceritanya tuh sama yang bikin ceritanya ReZero. Ya, coba tuh cari infonya. Gue lupa. Katanya yang bikin ceritanya sama seperti novelisnya ReZero. Kalau gitu mah sama-sama Amsyong gitu kan. Alah bang, jadi kelebihannya itu doang bang. Cuman visual. Dari tadi lu bilang visual. Ceritanya gimana bang? Ceritanya udah gue bilang. Sama seperti film-film yang rata-rata gue tonton gitu kan. Action, lalu nanti dramatis. Lalu juga nanti ada pengkhianatan. Ya yang kayak gitu-gitulah. Spoiler lu anjing. Nah yang kayak gitu intinya ya. Oke lah ya. Nanti gue lanjutin ke 6-10 lah. Kayaknya kurang gitu. Gue kurang puas ngebacotin 1-5. Perlu 6-10 supaya gue makin puas gitu. Ingat, emang gue 2021 nonton anime apa aja ya. Oke lah teman-teman, itu aja yang bisa gue sampaikan. Hampir 20 menit. Jadi itu aja, thanks for watch. I'm CRY and ya gue harus minum obat dulu nih. Serius, gue harus minum obat dulu. Thank you.